Hai everyone, balik lagi sama gue Fanny di Kena Mental. Sekarang Netflix lagi banyak banget dibahas, tapi bukan karena film Wednesday lagi, melainkan ada film dokumenter yang berhasil mengundang kontroversi. Film itu berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal, yang rilis pada tanggal 3 Maret tahun 2023 lalu. Film yang disutradarai oleh Cho Sung Hyun ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari aliran sesat yang ada di Korea Selatan. Film ini dirangkum dalam 8 episode yang menyoroti 4 kultus dengan pimpinannya yang ternama di Korea Selatan, serta permasalahan hukum yang diduga terjadi di dalamnya berupa pelecehan seksual, kekerasan, bahkan pembunuhan. Dalam KBBI, kultus artinya penghormatan agama yang bersifat resmi, sakral, berupa kepercayaan atau iman yang sifatnya itu memuja tapi terlalu berlebihan. Atau dapat dikatakan berupa praktik ataupun hal-hal yang dilakukan berdasarkan ketaatannya terhadap kepercayaan yang mereka pegang. Sama halnya kalau di agama yang sebenarnya itu kayak ibadah mungkin lah ya, tapi kalau untuk kultus ini sifatnya tuh lebih menyimpang, jadi konotasinya itu selalu negatif. Nah, dari 4 aliran atau sekte sesat yang diangkat oleh Netflix ini, ada salah satu yang paling viral, yaitu aliran Providence yang ditayangkan di 3 episode pertama. Jadi di film dokumenter ini kan ada 4 sekte. Nah, yang paling pertama diceritain ini tuh si Providence ini. Dikabarkan sebenarnya aliran ini tuh sempet nuntut Netflix guys, sampai 5 miliar dan rela untuk nyewa pengacara besar ternama dengan harga yang fantastis juga. Dengan tujuan agar Netflix nggak menayangkan film dokumenter itu. Tapi akhirnya Netflix menang di pengadilan dan berakhir dengan film dokumenter tetap ditayangkan. Karena pengadilan ini bilang mereka udah ngecek kok secara objektif dan emang film ini tuh layak tayang. Walaupun film ini bisa dibilang banyak scene yang kurang enak ditonton dan kayak menjijikan gitu deh. Alias kalian kalau lagi lemah iman jangan sampai deh nonton film ini dulu. Bahaya. Tapi sutradaranya tuh bilang sendiri, sebenarnya di film ini tuh faktanya baru 10% aja yang diangkat dari fakta aslinya. Netflix pun membuat pernyataan kalau mereka akan memperketat penjagaan buat sutradaranya mereka. Selain itu, mereka juga akan memberikan full support bagi para narasumber yang lagi ngusut kasus ini dan memberikan kesaksiannya. So guys, dalam aliran ini yaitu Gereja Providence, mereka punya nama nama populernya lah, yaitu JMS. Pemimpinnya bernama Jong Myung Sok, yang meskipun singkatan JMS ini tuh merujuknya ke nama dia, tapi dia tuh ngebantah dan ngarang cerita kalau JMS ini tuh sebenarnya kepanjangan dari Jesus Morning Star atau Bintang Fajar Yesus dan Jesus Messiah Savior atau Yesus Mesias Penyelamat. Kabarnya, nama asli dari aliran ini bukan Gereja Providence ataupun JMS guys. Karena aliran ini tuh udah sering banget gonta-ganti nama dari tahun 1980. Dimulai dari tahun 1980 sampai 1989 dengan nama Gereja Echon. Nah, di tahun 1980-an, si JMS ini tuh memanfaatkan situasi ketika Korea Selatan tuh waktu itu lagi ada kerusuhan gitu yang dikenal dengan peristiwa Gwangju. Kalian bisa searching sendiri ya. Nah, di saat kerusuhan politik itu, banyak banget mahasiswa yang turun ke jalan, terus kayak demo gitu guys. Nah, gerakan mahasiswa ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu mahasiswa yang keluar-keluar di jalan alias demo langsung lah. Terus yang kedua, itu ada yang basicnya agamis dan religius. Di masa itu juga banyak anak muda yang lagi cari jati diri mereka. Nah, di situ JMS membuat sekte pertamanya untuk mewadahi pikiran mereka yang lebih terkesan tuh kayak open-minded, lebih modern, terus lebih nggak kaku lah. Serta JMS ini juga mengadakan acara-acara untuk menarik perhatian mereka, kayak camping, turnamen sepak bola, sampai pameran seni budaya. Kemudian tahun 1990 sampai 1996 dibuat lagi nih nama baru dengan Persatuan MS Pelajar Universitas Dunia. Tahun 1996 sampai 1999 dibuat lagi Persatuan Kristen Internasional. Dilanjut lagi tahun 99 sampai 2003 dibuat lagi Gereja Kristen Timur Barat. Dan dilanjut lagi dari 2003 sampai sekarang dengan nama CGM atau Christian Gospel Mission. Nah, kita akan bahas dulu sebenarnya siapa sih si Jong Myung Sok atau yang kita panggil JMS aja deh.
Jong Myung-suk lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1945 di Gyeongsan, Provinsi Chungcheong Selatan di Korea Selatan. Dia anak ketiga dari 7 bersaudara yang orang tuanya ini bekerja sebagai petani. Nah, karena itu JMS tuh hanya bersekolah sampai SD aja guys. Setelah itu dia bekerja dan bantu pertanian orang tuanya. Meskipun JMS ini hanya lulusan SD, dia adalah anak yang cerdas dan rajin membaca. Ya iyalah, cerdas, orang dia aja berhasil nipu puluhan ribu orang, apalagi yang ditipu itu mayoritas tuh orang-orang pintar sebenarnya. JMS ini membuat karangan kalau tahun kelahirannya itu kode yang nggak tahu lah itu gimana hitung-hitungannya, tapi yang mengartikan kalau dia ini adalah Mesias alias utusan Tuhan, seperti nabi deh gitu. Tapi ujung-ujungnya dia bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi hitung-hitungannya itu tuh masuk logika guys pas dijelasin ketika dia khutbah. Jadi kayak pakai teori cocok logi. Nah, pas umur 6 tahun, sebenarnya JMS ini tuh menganut agama Kristen. Dan di situ dia juga menunjukkan kalau dia tuh cinta banget sama Alkitab. Sampai dia tuh jadi kayak volunteer gitu untuk memberikan pelayanan pas sekolah minggu di salah satu gereja. Nah, singkat cerita, dia menginjak usia dewasa nih. Terus kalau di Korea Selatan itu kan masih ada wamil. Pergilah tuh dia wamil dan ditempatkan di Vietnam. Pulang dari Vietnam, hasil gaji wamilnya itu dia buat untuk membangun kembali gereja Presbyterian yang bisa dibilang agak kurang layak gitu deh di daerah Sokma. Dan diresmiinlah tuh gerejanya di 20 Juli tahun 1971. Nah, makin lama si JMS ini tuh mulai meragukan apa yang diajarin sama gereja Presbyterian ini. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dan mulai berkelana untuk mempelajari aliran-aliran lainnya. Nah, aliran-aliran yang dimaksud itu kan masih di dalam satu agama ya. Jadi agama Kristen, tapi tuh ada beberapa aliran gitu yang dia pelajarin. Tapi nggak hanya di agama Kristen aja, tapi juga Daeson Jinriho, yaitu salah satu agama baru non-Kristen yang bisa dibilang juga terbesar lah di Korea. Dan juga Won Buddhism. Nah, setelah itu, dia sempat masuk nih ke aliran sesat tanggal 20 Maret tahun 1975 dengan nama Unification Church. Aliran ini tuh dulu juga sempat viral dan booming guys di Korea Selatan. Nah, singkat cerita, tanggal 1 Juni tahun 1978, JMS ini memutuskan untuk pergi ke Seoul dengan niatan mau menyebarkan ajaran yang dia buat itu. Dia mulai tuh khutbah di publik. Nah, ternyata dapet nih satu mahasiswi. Akhirnya si mahasiswa ini ngajak temennya ngajak temennya, temen-temennya ngajak temennya, pokoknya sampai ngebludak deh tuh, sampai ratusan dan ribuan orang. Pengikutnya si JMS ini diperkirakan 90% adalah mahasiswa dan pelajar, alias anak-anak muda semua lah. Bahkan banyak diantaranya sebenarnya tuh merupakan mahasiswa-mahasiswi berprestasi dari kampus-kampus ternama. Jadi di Korea tuh ada yang namanya SKY atau kita sebut aja SKY lah ya, untuk sebutan Big 3 kampus terbaik di sana. Jadi SKY itu S-nya Seoul University, K-nya Korea University, dan Y-nya Yonsei University. Selain itu juga ada Postek, KAIS, Hongik University, PNU, Universitas Nasional Cheonnam, hingga KNU. Nah, mulai merajalela nih, sampai akhirnya aliran ini punya 100 cabang gereja dengan pengikut yang hampir menyentuh angka 30.000. Nah, sekarang kita akan membahas tentang praktik dan ajaran yang ada di dalam CGM ini yang udah pastinya udah terungkap ya. Yang pertama, dalam khutbahnya JMS ini tuh menggabungkan isi dari kitab suci dengan penjelasan ilmiah yang masuk akal dan mudah dipahami oleh daya nalar manusia. Sehingga orang-orang tuh mudah didoktrin kayak, oh iya ya, oh ini artinya. Jadi sebenarnya ini tuh bisa dibilang kesesatan penafsiran guys. Nanti bakal aku jelasin di belakang. Terus JMS ini juga membentuk figur kalau dia tuh orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Dan nggak tahu gimana caranya, ada cerita dari pengikutnya yang bilang kalau dulu tuh dia punya penyakit kanker, tapi setelah dia berobat nih sama JMS, penyakitnya sembuh. Ada juga yang ngaku ibunya itu dulu udah divonis sama dokter kalau waktunya itu udah nggak lama lagi. Tapi katanya ujung-ujungnya juga sembuh. Ya dukun loh. Ini kayaknya JMS belajar ilmu nih dari Indonesia juga. Kayak ceritanya Mona Fandey dari Malaysia. Kalau kalian belum nonton, ini videonya. Tapi nontonnya abis ini aja karena cerita kita masih panjang banget. Next,
Para pengikut dari CGM ini dilarang untuk berhubungan dengan sesama pengikutnya. Diduga ini karena si JMS tuh maruk guys, jadi tuh dia pengennya semua wanita diembat, semua wanita dikuasain, terus nanti dikasih sebutan mempelai Tuhan. Nah, cara JMS memanipulasi para wanita itu, jadi tuh dia bakal ngundang wanita-wanita tuh yang udah ditandain gitu sama dia buat datang ke kamarnya. Alasannya mereka tuh mau dicek apakah dia punya penyakit, kalau misalnya punya penyakit nanti mau disembuhin katanya. Tapi ujungnya mereka akhirnya diperkosa dan diancam kalau misalnya mereka berani bilang-bilang, berani ngeberontak, maupun gak nurut sama perintahnya JMS ini. Dia bakal bilang, nanti lo bakal masuk neraka. Selain itu, mereka juga dibilang akan melahirkan anak cacat kalau gak begituan sama si JMS. Dan kalau misalnya mereka juga memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Alibinya semua itu adalah kasih Tuhan dan bentuk kebaktian mereka terhadap Tuhan. Ada gitu nyambung-nyambungnya. Dan para korban pemerkosaan tadi yang udah terdoktrin nih, justru malah membantu JMS untuk mendapatkan korban baru. Karena itu mereka ngerasa kayak mereka memberikan bentuk ketaatan mereka lah terhadap Tuhan mereka. Nah, para pengikutnya juga percaya kalau si JMS ini bisa ngeramal masa depan. Misalnya ramalan hasil pemilu presiden Korea. Jadi si JMS ini tuh bilang, ini kayaknya bakal kepilih nih si Roh Tae-woo nih. Ternyata bener, kebetulan. Beneran tuh si Roh Tae-woo-nya yang kepilih. Kemudian karena pengikutnya ini kebanyakan kan masih pelajar, masih mahasiswa, yang nggak bisa digerus lah hartanya karena mereka juga belum kerja. Nah, mereka ini dimanfaatin guys. Mereka disuruh galang dana dan turun ke jalan. Mulai dari jualan kacang rebus sampai jualan kartu ucapan Natal. Alibinya sih untuk membantu gereja dan orang-orang miskin. Tapi faktanya, mantan Direktur Komunikasi CGM, yaitu Kim Gyeong Chon, bilang kalau uang itu belakangan terbukti malah dipakai untuk beli mobil mewah Mercedes-Benz buat si JMS. Nah, mereka orang yang pada udah didoktrin, pas tahu kenyataannya kayak gitu, kayak ngerasa nggak apa-apa gitu. Menurut mereka itu adalah bentuk pengorbanan mereka terhadap Tuhan. Nah, salah satu cara JMS untuk mendoktrin pengikutnya adalah dengan memainkan psikologi mereka melalui pengurangan jam tidur. Jadi para anggotanya ini disuruh bangun jam 3 pagi untuk berdoa, terus sampai pagi, sampai mereka tuh langsung istilahnya kayak ada yang mau sekolah-sekolah, ada yang mau kerja-kerja, akhirnya mereka pada kecapean. Nah, dalam film dokumenter yang diangkat oleh Netflix, udah banyak banget korban yang akhirnya berhasil sadar dan berhasil nih keluar dari sekte itu. Salah satu yang paling viral yaitu Mbak Maple Yip alias Soo Ji Young yang berasal dari Hong Kong. Karena dia nggak hanya memberikan kesaksian, tapi juga memberikan bukti berupa rekaman ketika dia sedang diperkosa. Kalau kalian mau dengar fullnya, nonton aja filmnya ya. Korban lainnya yaitu Mbak Yunju juga bilang kalau si JMS ini tuh pernah dimandiin beberapa wanita muda setelah dia tanding sepak bola. Habis itu, begituanlah mereka Bram alias berame-rame. Jijiknya lagi, mereka tuh disuruh manggil JMS dengan sebutan sayang. Udah tua bangka juga lu, saking seringnya dia begituan. Bahkan JMS ini tuh sanggup melakukan seperti itu dengan 3-4 wanita sekaligus. Gilanya lagi, ada yang ngaku juga nih kalau dia tuh pernah diperkosa, tapi dengan kondisi diperkosa bareng-bareng dengan 10-15 wanita. Nih orang kenapa sih? Sejak tahun 1999, si JMS ini tuh udah sering banget dapat tuduhan pelecehan seksual dari para korbannya. Yang nggak cuma di Korea Selatan aja, tapi nyebar banyak banget, ada di Taiwan, Cina, Hong Kong, Australia, bahkan katanya sampai ada warga Malaysia juga. Nah, teruntuk warga Malaysia, benar tak cerita ini? Kalau benar atau kalau bohong, bisa komen di bawah. Nah, karena tuduhan tersebut, rame nih kan, pemberitaan tuh langsung naik tentang skandalnya JMS, tapi si JMS ini akhirnya kabur ke luar negeri. Pada tahun 2001, dapat info kalau JMS ini tuh tinggal di Jepang. Tahun 2003, si JMS ini resmi menjadi buronan dan masuk namanya nih ke list red notice yang dibuat oleh Interpol. Nah, tahun 2006 dapat info dia lagi di Hong Kong.
Terus habis itu dia pindah lagi nih, sampai akhirnya dia ketangkep di Cina di tahun 2007. Nah, selama dia pindah-pindah negara, dia tuh ternyata masih aktif khutbah ke pengikut-pengikutnya yang emang kesebar di semua negara, dan masih aktif juga berhubungan intim. JMS pun akhirnya dipenjara selama 10 tahun dari April 2008 sampai Februari tahun 2018. Karena kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap ribuan wanita yang usianya tuh berkisar sekitar 20-an. Beberapa di antaranya bahkan masih di bawah umur. Sakit jiwa. Nah, menurut pandangan pengikutnya nih, si JMS ini tuh dikasih hukuman bukan karena dia tuh bersalah, tapi karena banyak banget tekanan publik yang mayoritasnya setuju kalau udah JMS ini harus dipenjarain gitu. Ditambah lagi, mulai banyak nih pemberitaan negatif soal aliran mereka yang bernama tadi CGM, yang akhirnya ya mau gak mau si hakim ini memutuskan untuk mendengarkan pendapat publik dan memberikan hukuman ke si JMS. Terus, mereka juga katanya merasa kalau mereka tuh lagi dikasih cobaan, guys. Seberapa kuat keimanan mereka dan juga seberapa setia mereka sama Tuhannya. Jadi cobaannya tuh katanya ya bisa dibilang melalui Tuhannya yang lagi di penjara. Kocak banget dah. Bisa tuh Tuhan di penjara. Ya Allah, dia geluduk. Maaf ya Allah. Oke, sebelumnya mohon maaf guys kalau misalnya ada suara-suara yang kurang enak di audio karena di luar lagi hujan besar. Nah, setelah 10 tahun akhirnya si JMS ini dibebaskan secara bersyarat. Tapi dia tuh kayak dikasih gelang elektronik gitu di kakinya, supaya kalau dia kabur itu tuh gampang dilacaknya. Nah, dulu itu kan internet belum berkembang pesat ya seperti sekarang. Tapi layaknya seorang public relation perusahaan, CGM ini tuh pinter banget buat jaga image-nya. Contohnya nih, ketika banyak banget pemberitaan negatif tentang si CGM ini, mereka tuh bakal bayar media untuk membuat berita-berita positif tentang ajaran mereka ini. Jadi bisa dibilang media itu tuh di bawah kontrolnya mereka. Nah, hal ini tuh dilakukan agar citra baik mereka tuh tetap stabil, terus juga bisa diperbaiki nama baiknya, dan ingin menjaga kepercayaan para pengikutnya. Nah, pada tanggal 4 Oktober tahun 2022 lalu, si JMS ini akhirnya ditangkap lagi guys, atas kasus yang sama, yaitu tuduhan pelecehan seksual. Tapi sekarang itu yang melapor ada 2 korban, satunya dari Hong Kong, satunya dari Australia. Sampai saat ini pun belum ada informasi lebih lanjut tentang penangkapannya yang sekarang, karena para mantan pengikutnya dan korban-korbannya juga masih bersaksi, serta polisi juga lagi ngumpulin bukti-bukti lain. Para pengikut dari CGM ini tuh emang susah banget buat keluar dari aliran ini, karena mereka itu mendapatkan ancaman gak hanya dari fisik dan mentalnya mereka aja, tapi juga sampai ke keluarga mereka. Bahkan para narasumber yang memberikan pernyataan dan keterangan di film yang Netflix bikin ini, itu mereka tuh masih takut-takut dan masih kayak hati-hati banget gitu ngomongnya. Karena kalau salah dikit aja, bahaya banget buat mereka. Mereka itu masih setakut itu karena mereka juga bilang kalau mereka tuh masih diintai dan diancam oleh para pengikut CGM ini. Nah, sekarang kita coba analisis guys. Dalam dunia psikologi, ada yang disebut dengan logical fallacy atau kesesatan dalam berpikir. Artinya, terjadi kesalahan ketika kita sedang menyusun logika berpikir yang tepat dalam sebuah argumen. Tapi argumen itu nggak punya keterkaitan antara kesimpulan sama premis yang ada. Kalaupun premisnya ini tepat, tapi kesimpulannya salah, itu udah termasuk dengan kesesatan dalam berpikir. Dengan kata lain, argumentasi yang disampaikan itu sebenarnya nggak nyambung. Contohnya yang tadi deh, ketika si JMS ini waktu khutbah, kan dia menggabungkan antara isi dari Alkitab sama penjelasan ilmiah. Yang sebenarnya tuh nggak nyambung, tapi sama dia tuh dikarang-karang, disambung-sambungin, sampai akhirnya menyebabkan terjadinya logical fallacy. Jadi si logical fallacy ini tuh punya banyak jenisnya guys. Nah, salah satu jenisnya yang paling relate menurut aku di dalam kasus ini adalah jenis appeal to popularity. Appeal to popularity terjadi ketika seseorang itu mempercayai argumen yang dipercayai oleh sebagian masyarakat. Contoh, menurut mereka tuh ada di pengkolan tuh bakso yang enak. Nah, lo percaya tuh karena banyak yang berpendapat dan memberikan argumen yang sama.
Sama halnya di kasus ini ketika kita diajak sama teman kita yang udah join duluan sama sekte ini. Jadi kita percaya nih, karena misalnya tadi ajarannya tuh lebih masuk di otak kita sebagai anak muda gitu. Dan nggak begitu banyak aturan gono gini lah. Terus kita bakal dapat benefit. Atau kita dijanjiin dapat kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Nah, dalam konteks masyarakat modern, munculnya aliran ini berkaitan dengan peningkatan kebutuhan spiritual sebagai salah satu hak asasi manusia. Menurut penelitian, faktor-faktor munculnya aliran sesat ini yang pertama ada faktor marginalisasi, di mana biasanya orang-orang ini jarang ataupun nggak pernah mendapatkan penghargaan yang layak di kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu ada faktor keterpurukan, di mana seseorang itu lagi ada di tahap stres, depresi, atau membutuhkan support yang bisa meyakinkan dia itu untuk bangkit kembali. Nah, ilusi yang muncul di pengikut-pengikutnya ini, itu juga karena pengaruh dari mental mereka yang bisa dibilang itu lagi nggak stabil. Sedangkan si JMS ini, bisa dikatakan dia itu mengidap delusi atau waham kebesaran. Jadi dia tuh merasa dirinya itu lebih hebat dibandingkan seluruh manusia yang ada di bumi. Ya iyalah, dia aja sampai ngaku-ngaku jadi Tuhan. Penjelasan soal waham kebesaran ini udah pernah aku bahas di video Cut Zahara Fona, yang emang bisa dibilang tuh mereka tuh sama-sama nipu ya, nipunya tuh ke banyak orang. Kalian bisa tonton di sini. Wah, panjang banget nih cerita sekte Dajjal ini guys. Buat kalian yang masih penasaran tentang fakta dan dokumentasi lainnya yang lebih lengkap, bisa langsung aja nonton di Netflix ya. Ya Allah, geluduk lagi. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga iman kalian masih kuat ya. Haruslah. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan pelit-pelit lah buat klik tombol subscribe sama klik juga loncengnya. Buat yang mau kirim ide ataupun saran cerita dan kritik maupun masukan, boleh banget langsung komen aja di bawah. Atau kalau misalnya kalian mau juga bisa DM di Instagram @kenamental. Ini udah makin deres banget, udah makin tidak kondusif, tapi untungnya kita udah selesai. Jadi gue Fanny, see you in another video. Bye-bye!